5, 4, 3, 2, 1, open the door. Yeah, welcome back to my podcast, the most important podcast across the Indonesia. And now, hari ini hostnya adalah saya sendiri lagi, biasanya Nathan. Nah, sesuai dengan keinginan kalian nih, episode kali ini spesial karena kita membahas pariwisata sesuai keinginan rakyat-rakyatku semua. Kita kedatangan tamu dari Kemenparekraf sama Kemenko. Selamat pagi, Ivana dan Kelly. Pagi. Ya, ini ada Ivana dari Kemenparekraf, Kepala Bidang Pariwisata, dan Kelly dari Kemenko, Kepala Bidang Ekonomi Mikro. Ya, gimana kabarnya berdua? Kabar saya baik sekali. Pertama, saya mau mengucapkan terima kasih karena sudah diundang ke podcast yang katanya podcast fenomenal dan viral ini ya. Terima kasih banget sudah diundang gitu. Nah, saya juga berterima kasih karena udah diundang di podcast ini. Kebetulan kabar saya juga baik. Oke, mantap. Baik semua ya. Nah, oke, sebelumnya saya mau nanya dulu kepada Kemenparekraf. Dari Ivana dulu nih. Kegiatan apa sih yang dilakukan Kemenparekraf sekarang? Sebenarnya baik sekali kegiatan yang sedang dilakukan oleh Kemenparekraf. Salah satunya kami ingin memulihkan sektor pariwisata di tengah pandemi. Seperti yang kita tahu kemarin kan awal pandemi pariwisata ini seperti mati suri ya. Dan orang-orang itu masih takut buat keluar dan apalagi pariwisata gitu kan. Nah sekarang orang-orang itu lebih open untuk pergi kemana-mana. Jadi kami ingin memperkenalkan sektor pariwisata baru yang belum banyak orang tahu dan sektor pariwisata yang belum dikenal banyak orang dan juga nggak kalah menarik sama daerah-daerah yang sudah unggul lainnya kayak gitu. Oke. Untuk daerah yang unggul nih, yang sudah terkenal itu kira-kira apa sih yang tolong bisa disebutkan? Kalau daerah terkenal, yang paling terkenal banget itu otomatis Bali ya. Kayak siapa sih orang yang nggak tahu Bali zaman sekarang gitu kan. Dan ada lagi yang lagi ngetren ini ada di daerah Nusa Tenggara. Itu ada 2 titik pariwisata, ada di Sumba dan Labuan Bajo yang sedang orang-orang gencar-gencarnya pergi ke sana kayak gitu. Oke, yang lagi rame-rame itu ya? Oke. Iya, rame banget di sana kayak gitu. Nah, untuk daerah yang kira-kira hidden gem lah ya, atau mungkin yang belum dikenal publik sendiri itu apa sih? Mungkin biar rakyat-rakyatku ini bisa tahu gitu. Kalau daerah yang belum dikenal publik itu ada di daerah Sumatera dan sekitar, itu banyak belum dilirik publik karena di sana banyak surga tersembunyi. Kalau orang-orang itu cuma tahu itu aja, padahal itu banyak daerah yang nggak kalah menarik sama daerah Sumatera gitu. Oke, daerah Sumatera ya. Kalau boleh tahu ini lebih tepatnya Sumatera mana ya? Kalau untuk daerah jelasnya itu ada di Provinsi Jambi, lebih tepatnya di Kabupaten Kerinci. Mungkin pernah dengar Kabupaten Kerinci? Kerinci, gunung sama danau ya? Atau sama ya, suku Kerinci nggak sih? Ya. Oke. Iya, suku Kerinci. Nah, dari suku Kerinci sendiri keistimewaannya apa ya? Selain dari suku tertua ini ya? Iya, betul sekali. Jadi, suku Kerinci ini adalah suku yang mendiami wilayah Jambi atau daerah Jambi, dan suku ini termasuk suku Melayu tertua yang masih hidup seperti yang dikatakan tadi. Dan suku Kerinci ini memiliki kebiasaan unik, yaitu kebiasaan rantau. Jadi, tidak heran kalau banyak di daerah-daerah itu, daerah-daerah Sumatera lebih tepatnya itu banyak orang-orang Kerinci yang menyebar karena kebiasaan rantaunya ini. Dan bahasa Kerinci itu adalah bahasa yang digunakan di sana. Bahasa itu masuk ke dalam rumpun Austronesia dan suku ini juga memiliki aksara yang khas. Kalau orang-orang itu biasanya tahu aksara itu ada aksara Bali dan aksara Jawa. Tapi sebenarnya ada suku Kerinci yaitu aksara Incung, di mana aksara Incung ini aksara yang biasanya juga dibuat motif batik. Dan untuk tradisi sendiri, Kerinci ini memiliki tradisi yang sangat unik. Kerinci ini masih memegang kuat kekuatan magis dan roh nenek moyang, dan dapat dijumpai di berbagai tariannya yang menunjukkan kesaktian di luar akal. Kalau kalian ke sana tuh bisa melihat itu gitu loh. Oke, itu mungkin dari segi budaya ya. Nah, kalau dari segi alamnya ini apa keistimewaan yang dimiliki oleh daerah Kerinci ini sendiri? Dari segi alam, pesona Kerinci, pesona dengan sejuta kelengkapan alamnya. Yang pertama ada di daerah pegunungan dan juga memiliki daerah
perairan. Kalau pegunungan ada Gunung Kerinci, salah satu gunung tertinggi di Indonesia yang tergabung dalam Pegunungan Bukit Barisan. Dan ada juga Danau Kerinci, danau yang tidak kalah indah dengan danau yang lainnya. Memiliki luas 5.000 meter persegi dan memiliki ketinggian 783 meter di atas permukaan laut. Jadi kalau kalian ke Kerinci itu nggak bakal kehabisan spot foto karena banyak sekali alam-alam yang indah yang bisa digunakan foto. Jadi tunggu apa lagi? Silakan pergi ke Kerinci. Oke, tadi mungkin sekalian iklan ya. Nah, sekarang kita itu kan dari sudut pandang pemerintah sendiri. Nah, kita sekarang ngambil sudut pandang dari turis yang mungkin mau berwisata. Ya, selamat pagi Hansen. Ya, baik. Selamat pagi. Ya, gimana kabarnya ini? Oh, pastinya baik. Saya baik. Oke, nah ini aku mau nanya nih, untuk wisata sendiri, wisata apa sih yang kira-kira memikat di matamu ini untuk selama pandemi ini, yang bisa membuat kamu keluar rumah tertarik gitu? Oke, wisata yang sekiranya memikat selama pandemi ini menurut saya yang pasti dalam wisata tersebut ada pemandangan yang indah ya. Atau kata lain, enak lah untuk dilihat. Lalu mungkin dengan adanya pegunungan dan danau pasti akan sangat memikat di masa pandemi ini. Oke, itu mirip-mirip tadi ya, kayak Cocok Suku banget Kerinci. sama yang tadi ya kan. Iya. Ya, nah, bolehlah ke sana. Lumayan Iya. dapat. Harus ke sana sih ini. Soalnya alamnya tuh bener-bener bagus banget gitu. Oke. Nah, pertanyaannya, kamu mau nggak kira-kira kalau ke sana? Oh, saya pastinya suatu hari nanti akan ke sana. Oke, ya terima kasih Hansen sudah mau datang ke acara ini. Baik, terima kasih. Oke, sekarang kita pindah ke ekonomi. Nah, kalau dari mata pencahariannya sendiri, dari suku Kerinci ini bertulang punggung pada mata pencarian apa? Ya, jadi penduduk suku Kerinci ini lebih dari 85% total penduduknya itu memiliki mata pencaharian di bidang pertanian. Terus buat usaha dalam bidang pertanian sendiri ini ada beberapa jenis. Itu ada bersawah, berladang, dan juga berkebun. Kemudian kegiatan yang dilakukan itu ada menggarap lahan sawah, pertanian hortikultura, juga perkebunan kopi dan cassavera. Terus penduduk suku Kerinci ini juga memiliki mata pencaharian lain selain di bidang pertanian, yaitu ada di bidang peternakan. Nah, di bidang peternakan ini, usahanya itu dilakukan secara tradisional dengan peternakan sapi, kerbau, kuda, kambing, biri-biri, ayam, dan juga itikas kerinci. Terus hasil dari peternakan itu selain untuk dijual dan dikonsumsi, ternak sapi dan kerbau ini juga dimanfaatkan untuk membantu kegiatan pertanian, yaitu untuk membajak sawah. Oke, itu disinggung dari segi ekonomi ya, dari tulang punggungnya sendiri. Nah, kalau kita nyinggung dari pariwisata lagi, ini mungkin nggak dari kepala bidang pariwisata sendiri ya, ada program kerjasama dengan pihak luar negeri yang mungkin bisa membangkitkan sektor ekonomi antar negara kita gitu. Nah, kebetulan banget dari sektor pariwisata, kita selaku sektor pariwisata ini punya kegiatan baru atau program baru, yaitu Invest Bumi Kerinci. Invest Bumi Kerinci. Nah, kalau boleh tahu ini programnya tentang apa ya? Nah, Invest Bumi Kerinci sendiri adalah program yang untuk menarik investor asing untuk berinvestasi di Kabupaten Kerinci. Seperti yang kita tahu, kalau misalkan pada awalnya visi misi kita adalah memajukan pariwisatanya, dan pariwisata biasanya orang-orang kalau ingin berwisata kan pasti pengen penginapan yang nyaman dan bagus juga kan. Nah, kami itu ingin membuat penginapan yang kalau dibuka view-nya itu langsung gunung gitu, jadi orang-orang kan nggak rugi kalau ke sana. Nah, di situ kita butuh investor asing untuk berinvestasi di akomodasi bidang perhotelan atau penginapan ini, kayak gitu. Sangat menarik sepertinya, Bung. Oke, untuk pesertanya sendiri nih gimana? Sudah ada yang daftar atau mungkin tertarik gitu mengikuti program investasi ini? Tentunya udah banyak banget yang daftarkan, karena untuk investor juga pasti mendapatkan keuntungan yang besar di bidang ini. Karena nantinya Kerinci ini dilihat
bisa menjadi pariwisata baru gitu kan. Nah, kebetulan sekarang saya membawa satu narasumber atau satu investor yang sudah berinvest di Tanah Kerinci ini. Oke, kalau begitu bisa lah kita langsung undang aja pesertanya. Ya, jadi ini tamu calon investor asing dari Rusia ya. Jadi Hansen ini merupakan salah satu perwakilan dari sekian banyak investor lah yang mengikuti program ini. Jadi selamat siang Hansen, how are you doing? Selamat siang juga. I'm fine. Oke. Nah, tadi kan saya sudah dengar nih program mengenai Invest Bumi Kerinci ini. Kalau boleh saya tahu, bagaimana sih Anda bisa tertarik dengan program Invest Bumi Kerinci ini? Nah, jadi saya tertarik dengan program ini karena saya sebagai orang yang sudah banyak mencari tahu tentang daerah ini, saya yakin kalau ini akan menjadi peluang besar dalam pariwisata ke depannya. Dilihat dari alam dan budaya yang dimiliki, itu pasti bisa menarik banyak wisatawan untuk berkunjung ke daerah ini. Oke. Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi tentang kriteria untuk menjadi calon investor ini. Nah, untuk syaratnya sendiri yang pertama, minimal investasi senilai 10 miliar, modal ditempatkan senilai 2,5 miliar, penyertaan modal masing-masing memiliki saham minimal senilai 10 juta, dan persentase kepemilikan saham dihitung berdasarkan nominal saham. Semua ketentuan tersebut dijabarkan secara tertulis dalam akta perusahaan. Lalu yang kedua, setelah administrasi beres, perusahaan hanya perlu melanjutkan untuk melengkapi komitmen perusahaan sambil berjalan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Oke, nah tadi lagi dengerin tentang kriterianya sendiri. Nah, tadi saya menemukan satu fakta menarik nih, bahwa sebenarnya suku Kerinci dan suku Sriwijaya ini itu memiliki hubungan erat. Karena kan suku Kerinci ini bertepatan di daerah Jambi yang merupakan kota inti dari kerajaan Sriwijaya sendiri. Nah, saya juga pernah dengar bahwa dulu kehidupan ekonomi masyarakat di Kerajaan Sriwijaya itu bertumpu pada bidang pertanian. Namun karena letak kerajaan yang strategis dan juga para pedagang Cina dan para pedagang India yang saling lalu lalang, pelabuhan Sriwijaya ini menjadi ramai hingga Sriwijaya menjadi pusat perdagangan se-Asia Tenggara. Nah, dari yang saya pernah baca juga, karena letaknya yang strategis, perkembangan perdagangan internasional di Sriwijaya ini sangat baik. Dan karena banyaknya pedagang yang singgah di Sriwijaya, hal tersebut memungkinkan masyarakatnya berkomunikasi dengan mereka, sehingga dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasi masyarakat Sriwijaya. Kemungkinan bahasa Melayu kuno ini telah digunakan sebagai bahasa pengantar terutama dengan para pedagang dari Jawa Barat, Bangka, Jambi, dan Semenanjung Malaysia. Perdagangan internasional ini juga membuat kecenderungan masyarakat menjadi terbuka dengan berbagai pengaruh budaya asing. Salah satunya itu ada India. Dan saya juga pernah belajar tentang satu fakta, yaitu dari kebudayaan Kerajaan Sriwijaya sendiri itu meninggalkan salah satu kebudayaan, yaitu Prasasti Kota Kapur, di mana Prasasti Kota Kapur ini adalah monumen tugu batu besar yang bertuliskan huruf Palawa dan ditulis menggunakan bahasa Melayu. Ini juga ada menyangkut pautkan, ada sangkut pautnya sama fakta yang sudah disebutkan tadi, bahwa Kerajaan Sriwijaya adalah dulunya itu Kerinci yang kerajaan di daerah Jambi yang sudah berganti nama. Nah, karena itu prasasti ini ditulis menggunakan bahasa Melayu, dan juga daerah Jambi ini termasuk ke dalam persebaran
kerajaan Sriwijaya. Jadi itu sangat berkaitan kayak gitu. Oke, nah rakyat-rakyatku tadi sudah dengar kan penjelasan-penjelasan dari narasumber tamu-tamu yang datang ini. Nah, oke, ya semoga tadi materinya dapat berguna bagi kalian semua. Nah, kalian kita menutup podcast kita hari ini. Ya, terima kasih untuk narasumber yang telah datang pada hari ini. Terima Terima kasih. kasih sudah diundang. Ya, sama-sama. Nah, oke, langsung kita close saja perbincangan kita kali ini. Thank you for watching and goodbye.